Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afandi Malik. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil makalah basis data saya yang bercakup yang pertama konsep dan arsitektur sistem basis data, yang kedua ada basis data relasional, yang ketiga ada desain basis data dengan model ER, yang keempat Entity Relationship Diagram atau ERD, yang kelima normalisasi, dan yang keenam studi kasusnya. Basis data. Basis data merupakan kumpulan berbagai informasi yang disimpan di komputer dan disusun secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari database tersebut. Sistem informasi memerlukan basis data sebagai media penyimpanan data. Dalam sebuah institusi atau perusahaan, kehadiran basis data memberi kemudahan dalam setiap kinerjanya. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah basis data disebut sistem manajemen basis data. Konsep dan arsitektur sistem basis data. Yang pertama ada model data, skema, dan kebebasan data. Dalam pembuatan basis data, agar basis data yang dibuat bisa sesuai dengan yang diinginkan, maka diperlukan proses perancangan terlebih dahulu, di mana dalam proses ini dilakukan pendeskripsian data dalam bentuk skema, serta pembuatan model datanya. Untuk itu, kita perlu mengetahui konsep dari skema dan model data dalam basis data. Skema merupakan deskripsi dari basis data berupa abstraksi data yang terdiri dari nama dan tipe dari rekod, item-item data, serta constraint dari basis data. Sedangkan model data merupakan alat utama yang digunakan untuk menyediakan abstraksi data, sehingga model data merupakan penggambaran dari skema basis data. Ada 3 kategori dalam model data. Yang pertama ada model data tingkat tinggi. Model data ini menggunakan konsep seperti entity, attribute, dan relationship. Yang kedua ada model data representasional atau implementasi. Termasuk dalam jenis ini adalah model data relasional, jaringan, dan hierarki, di mana data disajikan dengan menggunakan struktur record atau record based data model. Yang ketiga ada model data fisik. Model data ini menggambarkan bagaimana data disimpan dalam komputer, yaitu dalam format record, urutan-urutan record, dan akses path. Model data nantinya akan menggambarkan setiap level dari basis data. Terdapat 2 jenis kebebasan data. Yang pertama ada logical data independence, yaitu kemampuan untuk merubah skema konseptual termasuk juga constraint dari basis data tanpa harus merubah skema eksternal. Hanya definisi dari view dan mapping yang perlu dirubah dalam DBMS. Yang kedua ada physical data independence, yaitu kemampuan untuk merubah skema internal tanpa harus merubah skema konseptual atau eksternal yang mungkin diperlukan karena file-file fisik yang harus diorganisasikan kembali. Misalnya membuat struktur akses tambahan untuk meningkatkan kinerja pembacaan atau perubahan data. Model basis data. Yang pertama ada hierarkis. Hierarkis biasanya disebut dengan model pohon atau tree model, menggunakan pola hubungan orang tua anak, parent-child. Setiap simpul menyatakan sekumpulan medan atau field. Suatu simpul atau node yang terhubung ke simpul level di bawahnya adalah orang tua atau parent. Yang kedua ada jaringan. Jaringan distandarisasi tahun 1971 dengan sebutan model database task group atau DBTG atau Conference on Data System Language, atau yang disingkat dengan Codecil, di mana DBTG bagian dari Codecil. Satu simpul anak bisa memiliki lebih dari satu simpul orang tua. Orang tua adalah pemilik atau owner, dan anak adalah anggota. Yang ketiga ada relasional. Relasional merupakan model yang paling sederhana sehingga mudah digunakan dan dipahami, serta paling populer saat ini, di mana sekumpulan tabel berdimensi 2 relasi atau tabel. Relasi dirancang untuk menghilangkan kemubaziran data. DBMS yang bermodelkan relasional disebut RDBMS atau Relational DBMS. Meskipun relasi dikatakan sama dengan tabel, relasi pada sejumlah literatur yang sering disebut saat membicarakan struktur logis, dan tabel adalah nama yang sering disebut pada basis data fisis. Selanjutnya, istilah tabel kadang digunakan untuk menggantikan relasi atau sebaliknya. Basis data relasional. Definisi basis data relasional. Definisi basis data relasional adalah basis data yang mengenali
hubungan antara berbagai bagian informasi atau basis data terstruktur untuk mengenali hubungan antara item informasi yang disimpan. Pengertian basis data relasional. Basis data relasional atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan relational database merupakan basis data digital yang didasarkan pada model data relasional. Basis data relasional merupakan kelompok desain atau model basis data yang paling sederhana dan mudah untuk diterapkan terhadap basis data. Model basis data adalah mekanisme yang digunakan untuk mengorganisasikan data. Sejarah singkat basis data relasional. Istilah relational database awalnya dikemukakan oleh E.F. Codd pada tahun 1970 saat berada di IBM. Saat itu ia memperkenalkan istilah ini dalam penelitiannya yang berjudul A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks, atau sebuah model data relasional untuk bank data besar bersama. Kunci relasional. Kunci relasional adalah satu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua baris data atau row dalam tabel secara unik. Jenis kunci relasional ini antara lain super key, candidate key, primary key, foreign key, dan composite key. Desain basis data dengan model ER. Pengertian. Dalam rekayasa perangkat lunak, model Entity Relationship atau ER model adalah model data untuk menggambarkan aspek data atau informasi dari domain bisnis atau persyaratan prosesnya dengan cara abstrak yang cocok untuk akhirnya diimplementasikan dalam basis data seperti database relasional. Komponen utama dari model ER adalah entitas atau hal-hal dan hubungan yang bisa eksis di antara mereka. Tujuan desain basis data dengan model ER. Memenuhi kebutuhan informasi pada saat ini dan akan datang, kemudahan pengembangan sesuai dengan perkembangan organisasi dan penerapan mekanisme pengamanan data. Komponen model ER dan penjelasannya. Entitas. Yang pertama ada entitas. Entitas adalah segala sesuatu yang dapat digambarkan oleh data. Entitas juga dapat diartikan sebagai individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Yang kedua ada atribut. Atribut merupakan pendeskripsian karakteristik dari entitas. Atribut digambarkan dalam bentuk lingkaran atau elips. Atribut yang menjadi kunci entitas atau key diberi garis bawah. Relasi atau hubungan. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atribut dinyatakan dalam bentuk garis. Selanjutnya ada Entity Relationship Diagram. Penjelasan singkat. Diagram hubungan entitas atau Entity Relationship Diagram merupakan model data berupa notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang menggambarkan hubungan antara penyimpan. Model data sendiri merupakan sekumpulan cara peralatan untuk mendeskripsikan data-data yang hubungannya satu sama lain, semantiknya, serta batasan konsistensi. Komponen penyusun IRD. Yang pertama ada entitas. Entitas merupakan kumpulan objek yang dapat diidentifikasikan secara unik atau saling berbeda. Simbol dari entitas biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Selain itu, ada juga entitas lemah yang dilambangkan dengan gambar persegi panjang kecil di dalam persegi panjang yang lebih besar. Disebut entitas lemah karena harus berhubungan langsung dengan entitas lain sebab dia tidak dapat teridentifikasi secara unik. Yang kedua ada atribut. Atribut secara umum, setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Atribut kunci merupakan hal pembeda atribut dengan entitas. Atribut kunci merupakan hal pembeda atribut dengan entitas. Gambar atribut diwakili oleh simbol elips dan terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada atribut kunci atau key, atribut yang digunakan untuk menentukan entitas secara unik. Contoh NPWP, NIM, dan lain-lain. Atribut simple, atribut bernilai tunggal yang tidak dapat dipecah lagi atau atomik. Contohnya alamat, tahun terbit buku, nama penerbit, dan lain-lain. Yang ketiga ada atribut multinilai atau multi-value. Atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap entitas instan. Contoh, nama beberapa pengarang dari sebuah buku pelajaran. Atribut gabungan atau komposit.
Atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil dengan arti tertentu. Contoh, nama lengkap yang terbagi menjadi nama depan, tengah, dan belakang. Lalu yang kelima ada atribut derivatif. Atribut yang dihasilkan dari atribut lain dan tidak wajib ditulis dalam diagram. IR, contoh, usia, kelas, selisih harga. Lalu yang ketiga ada relasi sebagai komponen penyusun IRD. Relasi merupakan hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Gambar relasi diwakili oleh simbol belah ketupat. Relasi juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada one-to-one. Setiap entitas hanya bisa mempunyai relasi dengan satu entitas lain. Contoh, siswa dengan nomor induk siswa. Yang kedua ada one-to-many. Hubungan antara satu entitas dengan beberapa entitas dan sebaliknya. Contoh, guru dengan murid dan sebaliknya. Lalu yang ketiga ada many-to-many. Setiap entitas bisa mempunyai relasi dengan entitas lain dan sebaliknya. Contoh, siswa dan ekstrakurikuler. Lalu yang keempat ada garis. Garis yang menghubungkan antar atribut untuk menunjukkan hubungan entitas pada diagram IR. Berikutnya ada normalisasi. Penjelasan singkat. Normalisasi merupakan suatu pendekatan sistematis untuk meminimalkan redundansi data pada suatu database agar database tersebut dapat bekerja dengan optimal. Tujuan normalisasi database. Tujuan normalisasi database adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data, dan tujuan yang kedua adalah memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Jika data dalam database tersebut belum dinormalisasi, maka akan terjadi tiga kemungkinan yang akan merugikan sistem secara keseluruhan. Yang pertama ada insert anomaly. Insert anomaly merupakan situasi di mana tidak memungkinkan memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. Yang kedua ada delete anomaly. Delete anomaly merupakan penghapusan data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Artinya data yang harusnya tidak terhapus mungkin ikut terhapus. Yang ketiga ada update anomaly. Update anomaly merupakan situasi di mana nilai yang diubah menyebabkan inkonsistensi database. Dalam artian data yang diubah tidak sesuai dengan yang diperintahkan atau yang diinginkan. Studi kasus. Di sini terlihat ada tabel mahasiswa yang berisi name, nama, alamat, umur. Lalu ada tabel mata kuliah yang berisi kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS. Dari dua tabel data tersebut bisa didapatkan satu buah tabel relasional, yaitu tabel nilai yang berisi name dari tabel mahasiswa dan kode mata kuliah dari tabel mata kuliah. Inilah hasil dari relasional sebuah database. Baik, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.